Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita diselamatkan, kita bagaikan seorang yang mempunyai status yang baru. Ketika kita diselamatkan, isi hati kita atau rumah kita sudah dibeli lunas dan sudah dimiliki oleh Kristus. Tetapi penghuni lama kita, setan-setan di dalamnya masih bercokol di dalamnya. Karena itu walaupun kita sudah orang Kristen, kita masih terus hidup di dalam dosa. Kita masih terus mengalami pencobaan-pencobaan. Kita masih terus bergumul dengan dosa sampai akhir hidup kita. Karena itu tema hari ini adalah tema yang sangat penting, yaitu tema tentang temptation. Why is it so tempting? Pencobaan. Mengapa pencobaan itu begitu menggairahkan? Karena desire lama kita masih terus menginginkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Jadi ketika kita akan membaca hari ini dari Kejadian 2 ayat 25 sampai Kejadian 3 ayat 7. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 2 ayat 25 sampai pasal 3 ayat yang ke-7. Saya akan membaca ayat 25, saudara sekalian, pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke, mari kita berdoa, satu di dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami adalah pendosa-pendosa yang setiap hari mendukakan hati Tuhan dengan dosa-dosa kami. Kami terus-menerus jatuh ya Tuhan. Kami terus-menerus mengikuti keinginan hati kami dan hawa nafsu kami dibanding mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu Bapak, kami sadar bahwa di antara kami mungkin ada orang-orang yang hidup di dalam dosa melawan Kau. Ada yang mungkin hampir merasa putus asa melawan dosa. Ada yang jatuh di dalam dosa terus-menerus. Atau bahkan ada yang tidak sadar dia sedang jauh, tetapi dia merasa baik-baik saja. Karena itu Bapak, ampunilah kami, sadarkan kami ketika kami mendengar firman Tuhan hari ini, kami boleh disadarkan ada pengharapan bahwa kami tidak ditinggalkan berjuang sendirian melawan kedagingan dan dosa kami, tetapi Engkau memberikan Kristus Yesus bagi kami. Berkatilah pemberitaan firman pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Di minggu-minggu yang lalu ketika saya mengkhotbahkan tentang Kejadian 2, kita mendapatkan satu gambaran yang ideal bahwa manusia diciptakan, man created for worship. Manusia diciptakan untuk beribadah, manusia diciptakan untuk bekerja, manusia diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan. Semuanya sempurna gitu. Waktu diciptakan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Kehidupan ibadah adalah kehidupan yang menarik, kehidupan yang benar-benar menyenangkan bagi kita. Tidak ada istilahnya kita ngantuk waktu berdoa, tidak ada yang waktu berdoa malam aminnya besok di Taman Eden, tidak ada yang waktu dengar khotbah ngangguk-ngangguk padahal sudah ngantuk-ngantuk, ada yang enggan membaca Alkitab. Di Eden tidak ada semua itu. Worship semuanya perfect, semuanya sempurna, begitu dekat intim dengan Tuhan. Relasi kita dengan sesama Adam dan Hawa juga relasi yang sempurna. Tidak ada perceraian, tidak ada perang dingin antara suami dan istri, tidak ada
Adam dan Hawa dan keturunan mereka, kalau mereka tidak jatuh di dalam dosa, kita percaya mereka akan menikmati pekerjaan mereka. Mereka tidak akan minta cuti karena pekerjaan itu sesuatu yang mereka nikmati, sesuatu yang menjadi ibadah. Jadi kita sering baca kaos-kaos orang kan ya, I hate Monday, terus thanks God it's Friday. Di Eden gak laku, karena di Eden every day we thank God, every day we love Monday, we love Tuesday, we love every day. Pekerjaan semua, relasi, worship semua adalah sempurna. Everything was good. Tuhan berkata pada mulanya segala sesuatu dijadikan Tuhan baik adanya. Lalu perikop ini yaitu dari Kejadian 2 ayat 25 sampai 3 ayat 7 itu seharusnya menjadi satu bingkai yang sama. Tetapi kalau dialaikan dipotong dari Kejadian 3 ayat 1 ya. Tetapi ini satu bingkai yang sama. Ada satu kata yang sama yang membingkai yaitu telanjang gitu ya. Di mana di ayat 2 ayat 25 Adam dan Hawa telanjang tetapi mereka tidak merasa malu. 3 ayat 7 mereka telanjang dan mereka malu dan bersembunyi gitu. Pasal 2 adalah mereka masih di dalam taman Eden sempurna tidak berdosa. 3 ayat 7 mereka sudah jatuh di dalam dosa. Rusak hubungan antara mereka dan antara Tuhan dan siapa akan dihukum. Dan di tengah-tengah itu adalah proses merosotnya mereka dari makhluk yang kudus menjadi manusia yang berdosa. Mereka jatuh dari puncak kekudusan, jatuh kepada lubang dalam di mana mereka sekarang bersalah. Ini pattern yang pola yang terus-menerus terjadi di dalam hidup kita manusia, saudara. Bahwa kita akan terus-menerus di dalam perosotan dosa ini. Kita hidup baik-baik, kita merosot di dalam dosa. Kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Jadi hari ini kita akan membahas 3 poin khotbah hari ini, yaitu adalah strategi setan dalam menjatuhkanmu. Dan yang kedua adalah bagaimana Anda tergoda masuk ke dalam percobaan-percobaan. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana Anda bisa menang atas pencobaan-pencobaan tersebut gitu ya. Jadi strategi setan, kita suka nonton film-film itu ya, apa sulap yang dibongkar triknya gitu. Di belakangnya bagaimana sulap ini, magic ini dibongkar trik-triknya. Dan hari ini kita akan membongkar trik-trik setan. Tapi sama seperti Anda menonton trik-trik magic dibongkar, belum tentu Anda bisa melakukannya. Demikian juga kita sudah tahu trik-trik setan, bukan berarti kita juga akan bebas dari semuanya itu. Perhatikan ya, di sini siapa yang mencobai manusia? Tuhan. Ular ya, tidak dicatat setan. Perhatikan, seluruh chapter 3 tidak pernah dicatat setan. Dicatatnya adalah ular. Walaupun kita tahu nanti di Alkitab ini di catatan kaki itu ditulis Wahyu 1 ayat 12 ayat 9, 20 ayat 2 merefer setan ini adalah alat yang ditunggangi oleh setan. Tapi kita tahu gitu. Tapi kenapa Musa waktu menulis Kejadian 3 ini dia tidak langsung menulis setan, tapi dia menulis ular. Ular ada 2 alasan. Yang pertama adalah ular, begitu dikatakan ular adalah yang paling cerdik ya. Pencobaan datang itu secara tersamar dan tidak terduga datangnya. Dan secara sekarang pun ular itu selalu kalau memangsa secara tiba-tiba, tidak terduga-duga oleh mangsanya dan tiba-tiba sudah jadi mangsa gitu. Dan ini yang kita harus sadar, pencobaan datang kepada kita tidak terduga waktunya. Kita tidak pernah sadar kapan pencobaan itu datang kepada kita. Kita tidak akan mendapati setan datang kepada kita menggoda kita, dia pakai baju merah, bertanduk, pakai trisuloh, membuat kita takut. Enggak, dia akan datang kepada kita itu lewat momen-momen yang very normal, momen-momen yang sangat biasa, lewat orang-orang yang kita tidak pernah duga-duga, bahkan mungkin lewat orang-orang yang sangat-sangat dekat dan bahkan rohani kepada kita. Seperti misalnya Daud gitu. Daud naik ke soto istananya. It's just another day, itu hari yang biasa. Tapi dia tidak sadar hari itu dia naik ke soto istananya itu adalah hal yang lebih berbahaya daripada dia turun ke medan perang. Yusuf tidak sadar hari itu dia nyapu-nyapu, ngepel-ngepel di rumah adalah hari dia ditarik oleh istri Potifar. Just a normal day. Kita bisa dicobai kapan saja dan kita tidak akan pernah sadar, kita tidak akan pernah
aware kapan pencobaan itu akan datang kepada kita. Dan itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa dicatat ular? Karena kau tidak akan takut kalau pencobaan itu datang dari subordinate. Ular itu adalah makhluk ciptaan yang di bawah otoritas manusia, yang seharusnya tunduk di bawah kuasa manusia. Jadi Adam dan Hawa tidak bisa berkata kami itu jatuh, dipaksa atau ditekan. Bukan. Ular itu di bawah kuasanya manusia. Adam dan Hawa bisa dan punya kekuatan untuk menolak. Tetapi kekuatan temptation yang datang kepada kita adalah tipuannya adalah ini. Kau berpikir kau bisa mengontrolnya. You think everything is under control. Everything is under my control. Tapi coba tanyakan berapa banyak bos yang jatuh di pangkuan paha sekretaris yang seksi, yang subordinate-nya, yang dia bisa atur. Ada anak-anak yang kalau kita dengar kasusnya sangat miris, dan bahkan adalah orang-orang di dalam gereja yang anak dari jemaat menghamili pembantunya sendiri. Kenapa? Karena pembantu under my control, bisa diatur. Jadi jangan pikir karena itu di bawah kuasa kita bisa mengaturnya. Karena jangan pikir karena engkau bermain api, engkau tidak akan terbakar. Jangan berpikir kau main air, engkau tidak akan basah. Jangan berpikir main-main dengan pencobaan, engkau tidak akan jatuh ke dalam dosa. Jadi terutama pencobaan seksual ya. Paul Washer pernah berkata, ketika seorang pria dan seorang wanita di dalam hubungan yang biasa saja gitu, co-workers, rekan sepelayanan, terlalu sering berdua tanpa ada kontrol sosial dan yang lain, itu pertanyaannya bukan adalah kamu akan jatuh ke dalam pencobaan atau tidak, akan jatuh ke dalam dosa atau tidak. Pertanyaannya adalah bukan apakah engkau akan jatuh, tetapi pertanyaannya adalah kapan engkau akan jatuh. As simple as that. Karena itu bagi kita yang di dalam kantor rekan pelayanan, di dalam rekan pelayanan sekalipun, kakak regional, naik ojek berduaan gitu ya. Wah, rohani, nanti jadinya rohana. Jadi jangan pikir Tuhan, setan itu tidak bisa pakai hal-hal yang rohani itu untuk menjebak kita. Jadi ini yang menjadi penyebab kenapa ular itu dicatat. Dan ini waktu dicatat tentang paling cerdik, bahasa Inggrisnya shrewd ya, paling cerdik, licik gitu ya. Ini ada satu permainan kata Ibrani gitu. Di 25 waktu telanjang itu bahasa Ibraninya itu arumim. Sedangkan shrewd itu bahasa Ibraninya adalah arumim gitu ya. Jadi ada kayak permainan kata yang kalau kita di deket-deket gitu ya, saling berdekatan, katanya kita akan langsung detect ini ada hubungan, ada relasi. Seperti Bapak Ibu sering mendengar ini ya, babi panggang itu haram tapi harum. Kayak gitu. Ini arum gitu ya. Jadi sangat cerdik ini sampai bisa menipu, sampai bisa membuat Adam dan Hawa yang sangat saat itu ya belum tercemar dosa, masih perfect intelligence, bisa jatuh ke dalam dosa. Bagaimana ini strategi setannya ya? Ini yang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dikatakan setan mulai dengan satu pernyataan. Did God actually says you shall not eat of any tree in the garden? Di sini ada ya. Itu setan itu, ular itu datang dengan sangat tidak kentara. Dia bertanya satu pertanyaan yang sangat polos, satu pernyataan yang seakan-akan minta klarifikasi. Dia tidak terang-terangan menentang Tuhan, dia tidak terang-terangan melawan, tetapi dia hanya bertanya, terdengar sangat polos, sangat innocent. Tetapi di balik pil vitamin tersebut isinya bukan vitamin, isinya adalah racun yang sangat deadly. Dan di dalam ini kan kutipan firman Tuhan yang dipertanyakan akan memperkenalkan sebuah asumsi. Firman Tuhan itu subject to our judgment. Firman Tuhan itu
bisa dinilai oleh manusia dan bukan dinilai oleh firman Tuhan. Jadi seakan-akan firman Tuhan itu sekarang kita yang menghakimi, bukan kita yang dihakimi oleh firman Tuhan. Ini nanti akan satu asumsi yang pelan-pelan dimasuki oleh si ular kepada Hawa. Jadi kita coba perhatikan dari perbandingan kata tersebut ya. Yang pertama adalah setan menghindari pemakaian kata Tuhan Allah. Di pasal kedua, setiap kali ada kata Tuhan Allah selalu dicatat dengan Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca, Tuhan itu selalu capital letters, itu yang artinya adalah Yahweh. Allah itu Elohim. Elohim itu satu kata bentuk untuk menunjuk kepada Allah pencipta, seperti title gitu ya. Yahweh, YHWH atau Tuhan besar semua, itu adalah nama covenant, nama pribadinya Tuhan. Jadi seperti Tuhan Allah, Tuhan itu adalah namanya, Allah itu jabatannya, seperti Presiden Jokowi. Nah, waktu ular datang kepada Hawa, dia tidak berkata Tuhan Allah, dia hanya berkata Allah gitu ya, presiden, title-nya ya, bupati. Yang seakan-akan itu membuat Tuhan itu jauh, yang membuat seakan-akan Tuhan itu bukan satu relasi yang dekat. Kalau Tuhan Allah ada menunjukkan satu relasi yang dekat di pasal kedua, di mana Tuhan itu relasi yang begitu dekat, tetapi sengaja dibuat jarak oleh si ular, bahwa diskusi ini adalah bukan diskusi kita dengan Tuhan, atau bukan diskusi kita bertanya kepada Tuhan, tapi diskusi kita berdua ini adalah tentang Tuhan, bukan dengan Tuhan ya. Tuhan bukan lagi menjadi salah satu anggota conversation-nya, tetapi dia menjadi objek diskusi sekarang. Dia sudah diobjekkan, objectified gitu ya, dimana dia itu jauh, dan itu yang diikuti oleh Hawa. Nanti Hawa waktu berkata, menjawab, dia juga tidak memakai Tuhan Allah, tetapi hanya memakai Allah saja. Itu yang pertama, taktik setan. Yang kedua, dicatat kalau dalam bahasa Indonesia adalah jangan kamu makan buahnya, bukan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah you shall not eat. Dalam bahasa Ibrani-nya justru lebih jelas lagi, not eat the fruit you. Kalau Ibrani ingin menekankan sesuatu, dia taruh kata yang paling ingin ditekankan di awal. Jadi waktu di Ibrani dikatakan not, ini yang menjadi penekanannya. Penekanan waktu ular berkata, seakan-akan begini kalau dalam bahasa audionya ya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? You shall not eat the fruit, right? Itu yang menjadi penekanan. Kenapa ditekankan? Karena penekanan 2 ayat 16, pasal 2 ayat 16 dikatakan Tuhan Allah memberi perintah ini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Penekanannya adalah tentang kemurahan hati Tuhan, God generosity. Semua boleh kamu makan dengan bebas. Tapi waktu setan masuk dengan jurusnya, yang ditekankan adalah tentang prohibition-nya, tentang larangan Tuhan. Satu ini tidak boleh kamu makan, kan? Pasal 2 menekankan tentang kemurahan hati Tuhan, pasal 3 menekankan tentang kepelitan Tuhan, tentang kekerasan Tuhan, tentang ya Tuhan yang melarang. Lalu kita mulai lihat jurus pertama ular ini cukup efektif ya. Dari innocent question, dia berhasil pelan-pelan insert keraguan di dalam otaknya tentang keraguan karakter Tuhan, tentang keraguan terhadap firman Tuhan di dalam benaknya Hawa. Lalu bagaimana Hawa menjawab itu? Seharusnya Hawa akan menjawab, mengkoreksi perkataan setan yang terdistorsi tersebut dengan perkataan Tuhan. Dan betul, dia itu menjawab dengan perkataan Tuhan. Tapi sekali lagi kita lihat Hawa gagal karena Hawa juga mendistorsi perkataan Tuhan. Saya ajak kita semua mencoba membandingkan pasal 2 ketika Tuhan berkata dengan pasal ketiga. Yang pertama, ada apa yang dihilangkan? Ada kata apa yang hilang? Ada kata semua ya. Kata semua hilang. Jadi apa? Kita bisa melihat Hawa mengurangi firman Tuhan.
Seakan-akan kebaikan Tuhan, semua pohon itu semuanya sudah hilang. Pohon-pohon ini boleh kami makan. Kebaikan Tuhan sudah mulai didiskon oleh Hawa. Jadi sepertinya pil racun tersebut sudah mulai lumer, sudah mulai mencair di hatinya Hawa. Lalu kata apa yang ditambahkan? Ada kata apa yang Hawa tambahkan yang tidak ada? Raba ya, raba buah itu. Jadi dia mengurangi firman Tuhan dan di tempat lain dia menambahkan firman Tuhan. Dia seakan-akan membesar-besarkan larangan Tuhan. Larangan Tuhan adalah jangan makan kau mati. Tapi Hawa berkata jangan kau makan dan sentuh mati juga. Kena listrik buahnya. Jadi seakan-akan ingin memberikan lebay gitu ya, ingin membesar-besarkan larangan Tuhan. Dan kita kalau sudah mulai benci atau sudah mulai kesel kepada seseorang itu kita langsung lebay kan ya, saudara ya. Misalnya kalau seorang pacar lupa belikan, sudah janji mau belikan makan malam kepada pacarnya gitu, lalu dia lupa. Yang pacar, terutama wanita akan bilang apa? Wanita akan bilang, kamu tuh yang gak pernah perhatian kepada saya. Kata gak pernah. Kamu tuh selalu lupa, selalu mengabaikan saya. Selalu di dalam hubungan kalau sudah mulai retak, sudah mulai ada keselnya, perhatikan selalu dua kata ini muncul, always and never. Always and never. Kalau menantu bilang baik-baik kepada mertuanya ya, "Ma, makanan ini jangan dimakan ya." Mungkin nggak tahu maksudnya apa, tapi mertua kalau sudah bete gitu, sudah benci sama menantu gitu, nanti dia bilang kepada anaknya yang anak prianya, tuh lihat bini lu tuh gak pernah perhatian, gak makan aja gak pernah dikasih, begitu ya lebaynya gitu. Kita bisa lihat ketika kita benci sesuatu, kita itu selalu dilebih-lebihkan, selalu menjadi besar. Jadi ini yang kita lihat, Hawa mengurangi firman Tuhan, Hawa menambahkan firman Tuhan. Yang ketiga ada lagi kata pasti diganti menjadi nanti. Jadi kepastian kamu pasti mati diganti menjadi kamu nanti mati. Kepastian dan ketegasan hukuman Tuhan sekarang diperlembut oleh Hawa. Jadi firman Tuhan yang didistorsi oleh setan dibalas juga oleh firman Tuhan oleh Hawa yang mestinya mengklarifikasi ternyata juga didistorsi. Jadi inilah akibatnya kalau kita tidak hafal firman Tuhan, kalau kita tidak meresapi firman Tuhan. Kenapa gereja ini, gerakan ini selalu menekankan tentang firman Tuhan, PA, doktrin, katekisasi. Sedangkan kita sering mendengar doktrin tidak penting. Apa yang terjadi ketika doktrin tidak penting? Hawa. Apa yang terjadi ketika doktrin firman Tuhan tidak ditekankan? Distorsi firman Tuhan. Ketika distorsi firman Tuhan terjadi adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi hati Hawa sepertinya sudah mulai bergeser dari reply yang pertama. Kenapa kita tahu hatinya sudah mulai bergeser? Karena dari perkataannya, dari kesan-kesan perkataannya sudah mencerminkan apa yang berasal dari hatinya. Karena itu setan dan ular akan masuk lebih frontal lagi. Jadi babak kedua sekarang ya. Babak keduanya adalah ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau yang pertama masih nyelip-nyelip, yang kedua langsung fight. Langsung Tuhan berkata, kamu kalau kau makan pasti kau mati. Setan langsung berkata, sekali-kali engkau tidak akan mati. Apa yang ingin ditantang oleh setan di sini? Yaitu konsekuensi dosa mulai disingkirkan. Ketika konsekuensi dosa sudah disingkirkan, maka orang tidak perlu takut lagi untuk berdosa, karena konsekuensi dosa sudah dihilangkan. Bapak Ibu mungkin kaget ketika mendengar satu statistik, ketika ada yang meneliti statistik kerusuhan di berbagai negara, gitu ya, bukan hanya di Indonesia tahun 98, tetapi cukup common di semua negara. Ketika ada kerusuhan, ada penjarahan, siapa yang menjarah? Kita pikir orang-orang jahat, orang-orang itu, ternyata ditemukan yang menjarah, yang ikutan menjarah adalah orang-orang baik. Tetangga kita yang baik, tetangga kita yang cukup moral, bahkan orang gereja gitu, bahkan yang baik-baik gitu, yang kita kenal baik, tapi mereka bisa menggondol kulkas, TV. Terus waktu ditanya, kenapa sih lu kan tidak ada kulkas, tidak ada TV gitu. Kenapa mesti menjarah gitu?
Jawabannya satu. Karena tidak ada konsekuensi dosa, tidak ada hukuman. Saat yang namanya riot, yang namanya kerusuhan, polisi tidak berfungsi lagi, hukum tidak berfungsi lagi. Kamu mau berdosa apapun tidak ada hukumannya. Jadi ketika konsekuensi dosa dihilangkan, maka manusia tidak takut berdosa. Sekarang pertanyaannya bagi kalian adalah, apakah kita takut berdosa karena sekedar hukuman, atau kita takut berdosa karena kita tidak ingin melukai hati Tuhan? Ini dua hal motivasi yang sama sekali berbeda. Ketika konsekuensi dosa tidak ada lagi, maka tidak ada lagi menghalangi manusia untuk berdosa. Seharusnya ini sudah warning ya, udah alarm, karena ini betul-betul melawan firman Tuhan. Tetapi herannya alarmnya tidak bunyi. Seharusnya ketika setan melawan firman Tuhan secara jelas-jelasan, Hawa mestinya langsung kabur, atau Adam seharusnya langsung berlari melindungi Hawa, langsung potong ularnya, langsung masak ularnya. Tapi tidak terjadi begitu ya. Alarmnya tidak berbunyi. Kenapa? Karena kabel alarmnya sudah ada yang potong. Dan siapa yang potong kabel alarmnya? Hawa sendiri. Kenapa Hawa potong kabel alarmnya? Karena dia mulai menikmati apa yang ditawarkan oleh setan. Apa yang ditawarkan oleh setan? Setan menawarkan bahwa dia boleh duduk di tahta hakim sekarang. Yang seharusnya Tuhan dengan firman-Nya di atas Hawa, yang seharusnya tunduk kepada firman Tuhan, dan ular harus taat di bawah Hawa. Sekarang ular menjanjikan bahwa sekarang kamu duduk di paling atas, kamu yang menilai antara dua kompetisi, dua observasi teori, firman Tuhan atau perkataan ular. Jadi sekarang siapa yang duduk di tahta paling tinggi? Hawa. Dan inilah yang mulai dinikmati oleh Hawa. Dia sedang menjadi hakim antara perkataan Tuhan dan perkataan setan. Karena itu ular langsung menyerang dengan 3 counter claim yang sangat jelas. Yang pertama adalah kamu tidak akan mati. Yang kedua adalah matamu akan terbuka. Dan yang ketiga adalah kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tidak ada tawaran yang lebih tinggi yang bisa ditawarkan kepada Adam dan Hawa, karena mereka sudah menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Semua bumi, antariksa, semua yang lain, ciptaan yang lain ditetapkan di bawah kuasa Adam dan Hawa. Cuma ada satu yang lebih tinggi, yaitu Allah sendiri. Dan inilah yang ditawarkan oleh si Hawa. Jadi seakan-akan ya, kita lihat ya, satu buah terlarang ini seakan-akan melebihi ribuan anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan dia anugerah yang begitu besar, boleh berkuasa atas semua binatang, berkuasa atas bumi, berkuasa atas semua. Sekarang seakan-akan satu buah ini dibandingkan dengan jutaan anugerah, ini yang lebih tempting, ini yang menjadi perhatian, ini yang sangat diinginkan, dan ini seakan-akan tidak ada harganya, ini yang paling berharga. Dan ini yang terjadi ketika Daud mengambil Batsheba, bukan? Ketika Tuhan mengirim Nabi Nathan meriuk untuk menegur Daud, Tuhan berkata kepada Daud, "Daud, bukankah aku sudah memberikan kerajaan ini, aku sudah memberikan kekayaan, aku sudah memberikan kuasa. Kalau kamu ingin apapun, mintalah, aku akan memberikan. Kamu ingin apa? Kamu silakan minta. Kenapa kau harus mengambil Batsheba, wanita yang sudah menjadi istri orang lain, dan kau harus bunuh suaminya?" Ya, seakan-akan inilah kebodohan di dalam dosa. Bahwa orang yang sudah di dalam dosa, yang sudah di dalam pencobaan, bodoh sekali. Bodoh kenapa? Karena mau mengambil satu dosa dan melupakan semua anugerah Tuhan. Dan kau akan menjadi seperti Allah. Bukan hanya tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pohon ini bukan hanya memberikan pengertian tentang baik dan jahat, tetapi inti utama dari pohon ini adalah menentukan bagi dirimu mana yang baik, mana yang jahat. Bukan hanya tahu, tetapi menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden dengan hukumnya yang dia berkata, ini baik maka baik, ini jahat maka jahat. Tapi kita tidak suka di bawah kedaulatan Tuhan. Manusia mungkin berpikir
yang mencurigai Tuhan sudah mulai mencurigai apa yang dinyatakan Tuhan baik ternyata tidak baik, seperti tipuan setan tersebut. Sama seperti seorang orang tua membujuk anaknya yang masih kecil makan brokoli ini baik untuk kamu. Apakah anak akan berpikir baik? Enggak. Gulali, es krim dan coklat lebih baik. Untuk jomblo di sini, carilah pasanganmu di dalam gereja ini. Ini yang baik. Oh enggak kok, di sini kaku-kaku. Aduh, enggak gentleman cowok reform itu kok. Cowok reform itu aduh enggak romantis. Yang di luar itu lebih menarik, lebih gentleman, lebih hip, lebih fashionable. Di sini semuanya batik kok. Kalau nggak putih hitam, monokrom. Kalau di luar itu full color, 4D, HD color. Kita ingin menentukan mana yang baik untuk kita. Kita tidak suka dibilang yang baik ini loh. Kita mau menentukan mana yang baik untuk kita dan mana yang jahat untuk kita. Bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan perkataan pendeta, bukan berdasarkan apapun. Yang saya bilang baik, itulah yang baik bagi saya. Bukankah ini yang terjadi ketika kita diperhadapkan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Lalu setelah itu, babak kedua, sekarang giliran Hawa. Setelah ular menantang dengan 3 counter claim, apa yang terjadi? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil, dan babak kedua ini akan berjalan sangat cepat. Dia melihat, dia mengambil, dia memakan, dia memberikan. Cepat sekali. Kejatuhan dosa itu sangat cepat. Kita membangun karakter integritas, nanjaknya lama. Tapi waktu kita menghancurkan integritas kita, terjadi dengan cepat. Kita bangun gedung bisa puluhan tahun, meledakkan gedung hanya dalam beberapa jam. Dan itu yang terjadi dengan integritas dan hidup kita juga. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sebelumnya kata ini ya, melihat baik itu hanya dicatat di pasal 1 dan 2 hanya untuk Tuhan. Tuhan di setiap hari penciptaan, Tuhan Allah melihat yang dijadikannya baik. Tuhan Allah melihat baik, Tuhan Allah melihat baik. Sekarang Hawa sudah menempati posisi Allah tersebut, melihat semuanya itu baik. Let me decide. Biarkan saya yang mendefinisikan apa yang baik untukku dan bukan Tuhan. Dan waktu dikatakan Tuhan itu melihat semuanya itu baik untuk dimakan, apakah cuma satu pohon ini yang baik? Enggak. Pasal 2 ayat 8 sudah dicatat sebagai satu penjelasan bahwa bukan hanya ini yang baik. Tuhan sudah memberikan anugerah yang sangat baik bahwa semua pohon-pohon yang Tuhan tumbuhkan itu menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Jadi bukan cuma ini, tetapi apa yang terjadi di sini? Anatomi dosa adalah ketika kita jatuh, ketika kita sudah menetapkan apa yang baik dan kita dari definisi Tuhan, maka kita akan segera mengambilnya dan jatuh ke dalam dosa dan melihat ini yang lebih baik daripada yang lain. Saya berkata kepada seorang pria yang menjalin relasi dengan istri orang lainnya. Saya berkata kepada dia, kamu tahu gak yang kamu lakukan itu salah? Saya tahu kok. Kamu tahu kan, kamu punya banyak pilihan dengan wanita yang lain. Kenapa kamu harus menjalin relasi dengan istri orang lain? Orangnya pelayanan di dalam gereja. Dan dia berkata, iya, itulah kedagingan kok. Dia menarik dibandingkan wanita yang lain. Lalu saya ingin tanya, apakah wanita ini saja yang menarik? Tidak ada di seluruh dunia ini yang belum bersuami yang menarik lainnya. Banyak kan? Tapi kenapa kamu hanya inginkan yang satu yang ini? Itulah dosa. Ketika dosa sudah masuk, dia akan memberikan hanya ini yang menarik, yang lainnya tidak menarik lagi. Kalau ada deal yang ilegal gitu, hanya ini yang baik, yang memberikan keuntungan besar dan cepat, yang lain enggak. Kenapa kita semua hanya mau yang terlarang? Karena memberikan pengertian, menarik hati karena memberikan pengertian.
Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Karena itu Hawa adalah menjadi filsuf ateis pertama yang ingin pengertian lepas dari takut akan Tuhan. Dan kita menemukan sekarang banyak keturunan Hawa, filsuf-filsuf, pemikir-pemikir, saintis-saintis yang sangat-sangat pintar, yang mungkin dikatakan the brightest mind, tetapi tidak takut akan Tuhan, yang tidak ingin relasi dengan Tuhan, yang berpikir mereka bijaksana, tetapi mereka tidak takut akan Tuhan. Lalu dikatakan di kalimat selanjutnya, lalu ia mengambil, dimakannya dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, ini yang harus menjadi sanggahan dari kaum Hawa ya, dari kaum wanita ya. Kita kaum Adam suka menyalahkan gitu. Gara-gara Lucy, wanita makan dulu, gentleman kan selalu buka pintu ya, ladies first. Kan masuk tuh, yang makan dulu berdosa dulu, ladies first gitu. Tapi kita harus lihat dosa yang terjadi adalah bukan salah Hawa. Adam lebih bertanggung jawab. Kenapa? Karena suami yang bersama-sama dengan dia. Di dalam bahasa aslinya ketika ular berkata, kamu tentulah jangan kamu makan, itu selalu bersifat ruler. Berarti ular berkata kepada mereka berdua. Tetapi nanti waktu Allah berkata kepada Adam, di manakah kamu itu singular kepada Adam. Berarti hukumannya, tanggung jawab utama adalah kepada Adam. Diberikan kepada suami yang bersama-sama dengan dia. Yang lebih menarik lagi, yang lebih frontal lagi adalah Paulus pernah menulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh di dalam dosa. Kita bisa mengatakan Hawa tertipu dan berdosa, tetapi Adam tidak tertipu dan dia berdosa. Kenapa dia tidak tertipu? Mungkin dia lagi bilang, coba lihat ya, Hawa makan mati gak ya? Kalau mati mungkin Tuhan ciptakan istri yang lain gitu. Tapi kalau dia nggak mati, mungkin setan ini benar juga ya. Coba kita lihat gitu. Dia biarkan gitu ya. Ini kelinci percobaan, istri percobaan, gitu. Istri percobaan yang pertama gitu. Kita lihat dulu gini. Hawa mati atau tidak ya? Dan Hawa makan dan Hawa tidak mati. Hawa tidak terkapar, berbusa atau kejang-kejang, tidak gitu. Sehat waktu diberikan kepada Adam dan Adam memakannya. Dan setelah itu pattern yang mulai terjadi di dalam dunia sekarang ini adalah Hawa ikut Adam, ikut Hawa, suami ikut istri, istri ikut setan, dan nobody follow God. Itu sudah terjadi pattern di sini. Lalu ayat ke-7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi setelah mereka makan, baru mereka sadar, mereka tadinya di puncak perosotan, sekarang mereka sudah tiba-tiba di bawah lubang yang dalam. Kenapa mereka tadinya baru seketika yang lalu ada di atas? Mereka menikmati segala berkat Tuhan, mereka itu memiliki kekudusan, mereka memiliki relasi yang baik. Tapi mereka baru sadar, mereka sekarang sudah terlambat, mereka sudah di lubang yang dalam. Mereka baru sadar yang ular katakan itu adalah setengah kebenaran, half truth. Yang dikatakan kamu tidak akan mati, betul kamu tidak akan mati sekarang, nanti soon mereka akan mati. Ya 930 tahun ya, tapi ya mati gitu. Karena mati yang dikatakan di dalam Alkitab, Pak Duli di dalam speak sudah menjelaskan ya, mati terutama itu bukan ngomongin tentang mati fisik, tetapi lebih ngomong tentang putusnya hubungan. Jadi ketika mati itu langsung saat mereka makan, saat itu juga koneksi off ya, kayak wifi gitu. Koneksi off, no wifi, no wifi. Betul, nggak ada koneksi dengan Tuhan lagi, no connection dengan istri lagi. Jadi yang ular katakan itu half truth, betul, setengahnya betul, tapi setengahnya juga salah. Jadi ular itu seperti salesman licik yang dia akan beberkan semua keuntungannya, tapi dia akan menutupi segala resiko kerugian yang akan ditanggung konsumen di proses selanjutnya. Jadi half truthnya betul, gitu. Dia akan terbuka matamu betul, tapi yang mereka buka lihat bukannya keindahan,
mereka telanjang dan malu. Waktu mereka akan menjadi seperti Allah, mereka baru sadar mereka menjadi budak setan. Seorang Puritan bernama Richard Sibbes menulis, Satan gives Adam an apple and takes away paradise. Therefore, in all temptation, let us consider not what he offers, but what we shall lose. Ular menawarkan satu apel, ya nggak tahu ini apel atau durian atau apa ya, pokoknya buah terlarang gitu, dan takes away paradise. Karena itu di dalam segala pencobaan, sadarilah apa yang akan kamu hilang, bukan apa yang akan kamu dapat. Karena sadarlah saudara, setan tidak pernah dagang rugi. Ketika dia menawarkan sesuatu, dia akan mengambil jauh lebih banyak. Sadarilah ini di dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Kenikmatan seks hanya beberapa menit, tapi akan digantikan dengan kehilangan virginity dan rasa bersalah seumur hidup kita. Seorang yang kehilangan seluruh tabungan karena tergiur keuntungan investasi bodong yang sementara. Satan will offer you anything. Dia akan menawarkan segalanya, tapi dia akan minta jiwamu. Dia akan memberikan kapanpun kamu mau, tapi akan ditukar dengan forever. Jadi setan tidak pernah dagang rugi. Ketika dia menawarkan keuntungan-keuntungan di dalam pencobaan-pencobaan yang kita sangat inginkan, ketika kita sangat inginkan, nantikan paymentnya akan sangat-sangat besar. Bunganya akan berbunga besar. Jadi ini yang kita lihat ya. Lalu setelah kita sudah tahu triknya semua, kita akan bebas dari pencobaan, kita akan bisa menangkal segala pencobaan. Again and again, segala keturunan Adam dan Hawa akan terus jatuh dari perosotan, akan terus tahu ini perosotan, jatuhnya ke bawah bukan ke atas, tapi mereka akan tetap naik perosotan itu. Saya seperti biasa, saya akan promosi satu buku yang sangat baik dengan tema ini ya. Di salah satu bab pembukaan dia memberikan satu ilustrasi contoh kasus yang sangat-sangat real, yang mungkin banyak pria akan hadapi di dalam masa hidup kita. Seperti begini ya, saya akan bacakan. Selama 7 tahun terakhir, kamu telah menjadi salesman paling berprestasi dalam perusahaan dosa. Dosa itu Doni dan Dona pemilik service agency. Doni service agency. Dosa ya, ini agak-agak begitulah. Jadi anggap aja pemiliknya itu Doni dan Dona gitu. Bos telah menawarkan kerakanan di dalam dosa dan mengundangmu untuk makan di rumahnya untuk membicarakan perincian promosimu lebih lanjut. Dan sambil engkau menyetir ke rumah bosmu tersebut, Anda melihat showroom mobil Lexus terbaru LX 500. Wah, dengan bodinya yang mengkilap, dan mulai melihat ini mobil Avanza saya sudah 10 tahun, kapan ganti ya dengan mobil tersebut. Waktu mulai membelokkan mobil dan melewati pintu gerbang rumahnya, pikiran Anda berangan-angan tentang rumahnya yang besar di kompleks tertentu yang sangat indah, dan mulai membayangkan kapan ya saya akan beli rumah semegah ini. Dan sepertinya kalau saya sudah menjadi rekanan, rumah idaman seperti ini akan lebih cepat saya miliki. Lagi istri juga sudah mulai merengek-rengek, kapan ganti mobil ini, kapan kita pindah ke rumah yang lebih besar. Lalu ketika saya parkir, pembantu rumah menyambutmu di depan pintu depan dan mengantarmu ke ruang makan. Di sana istri bos, Bu Dona, yang tampaknya berdandan untuk acara pribadi dengan suaminya, menyambutmu dan memberi ciuman di pipi yang lebih hangat dari lazimnya. Lalu kemudian berkata kepada pembantu, sekarang kamu boleh pulang Mbak, boleh pulang. Jadi setelah itu rumah kosong, ia menggandengkan lengan kanannya ke lengan kirimu dan menuntunmu ke meja makan yang sudah diatur untuk 2 orang. Dengan ada alunan-alunan musik yang romantis, ada 2 batang lilin putih yang tinggi dan menyala, dipadukan dengan peralatan-peralatan makan perak yang indah. Lalu kamu masih bertanya,
di mana bos Doni agak dablek ya. Lalu Bu Dona menjelaskan, oh, apakah kamu tidak mendapatkan pesannya? Seolah-olah memang ada sebuah pesan. Dia harus terbang ke Singapura untuk berjumpa dengan seorang supplier yang mengancam akan menaikkan harganya, dan dia baru pulang minggu depan. Jadi hanya kita berdua sepanjang malam ini. Dan saya sangat ingin membicarakan kerekanan baru kita di dalam dosa. Butir-butir keringat mengalir di dahimu, pikiranmu berputar, mencoba memahami keadaan. Memang selama ini kamu iri kepada bosmu yang mempunyai istri yang bahenol dan seksi, seorang wanita yang menarik, apalagi dengan gaun dan suasana seperti ini. Ia tampak luar biasa cantik, 10 kali lebih cantik dari istrimu yang hanya pakai roll di rambutnya. Ini tambahan, saudara, nggak ada ya nanti kalau di bukunya. Semua pembantu telah pergi selain kalian berdua. Rumah ini kosong. Bosmu Doni tidak akan kembali sampai minggu depan, dan istrimu sendiri sedang mengunjungi di tempat lain. Dan dari cara Bu Dona mencondongkan tubuhnya dengan hidungnya hampir menyentuh kerak tubuhmu, kamu tahu apa yang diinginkannya. Jika kamu memberikan apa yang diinginkannya, ia mungkin akan mempercepat promosimu, persis seperti yang kamu inginkan. Dan jika kamu melakukan apa yang diinginkan, Lexus dan mobil mungkin akan lebih cepat terlaksana. Tetapi jika kamu melangkah pergi, dan jika kamu menyinggung sang permaisuri, you can forget your Lexus and your new house. Manakah yang kamu akan pilih? Sebelum saya melanjutkan, ini seakan-akan adalah kasus yang di buku, tapi kasus ini terus berlanjut di dalam kehidupan manusia, terus dan lagi dan lagi. Mungkin bukan di dalam rumah istri bos, mungkin di dalam hotel ketika sedang pergi business trip, di mana ada Xiao-Che menawarkan sebuah kehangatan di tengah malam yang dingin, di mana ada amplop di bawah meja yang seharusnya ada di atas, tetapi ternyata disodorkan di bawah meja. Dan untuk mempercepat semua bisnis transaksi, dan kita akan mengalami segala tantangan tersebut. Dan kita akan masuk ke poin ketiga, bagaimana Anda bisa menang atas pencobaan. Yaitu mereka telanjang, mereka rusak hubungan, mereka bersembunyi, dan sebentar lagi mereka dihakimi oleh Tuhan. Mereka seharusnya menjadi image of God, the garden of God. Mereka seharusnya menjadi penguasa atas ciptaan dan mendirikan kerajaan Allah di atas bumi, dan mereka gagal. Tetapi Alkitab tidak berhenti di pasal ketiga. Alkitab meneruskan sampai kepada Wahyu 22, di mana akan ada pemulihan atas segalanya. Ada pengharapan. Ketika Adam pertama gagal, Tuhan akan memberikan Kristus Adam kedua yang akan menang, yang akan memulihkan semua yang gagal di bawah Adam pertama. Kita akan baca Roma 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Di sini ada ya. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti Adam pertama menjadi wakil manusia, dia tidak taat, semua orang menjadi berdosa. Dan karena ketaatan satu orang, semua orang yang percaya kepadanya menjadi orang yang benar. Dan inilah dua perwakilan umat manusia, the first Adam and Christus as the second last Adam. Jadi the only way for paradise lost to be found again is through the righteousness obedience of Christ. Ketika kita semua diusir dari Taman Eden karena ketidaktaatan Adam, kita juga akan dibawa masuk kembali ke Taman Eden, ke Taman Firdaus karena ketaatan Kristus. Dan Musa yang menuliskan kisah ini, kejadian Pentateuch ini, dia menuliskan bukan bagi kita saja, dia menuliskan pertama-tama kepada bangsa Israel di padang gurun saat itu,
Untuk apa? Untuk menjadi dorongan, bukan cuma sekedar doktrin, tapi menjadi dorongan. Kamu sudah keluar daripada, sudah diusir daripada Mesir, Tuhan sudah menyiapkan tanah perjanjian yang baru di situ. Karena itu setialah, jangan tidak setia seperti Adam dan Hawa diusir, tetapi sekarang kamu punya kesempatan masuk kembali ke tanah perjanjian dan mendirikan kembali kerajaan Allah. Kamu akan menjadi umat Allah sebagaimana Adam gagal. Tetapi bangsa Israel sekali lagi gagal. Siapa yang akan menang? Yaitu Kristus. Kristuslah yang datang dan berkata, kerajaan Allah sudah datang. Inaugurasi kerajaan Allah datang adalah di dalam baptisan dan pencobaan. Dan di sini kita akan melihat sangat menarik di dalam pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun adalah itu paralel dengan pencobaan Adam dan Hawa, paralel dengan pencobaan bangsa Israel di padang gurun. Kristus dicobai di padang gurun supaya ia jatuh berdosa, supaya tidak bisa menjadi juru selamat. Tapi apakah Kristus akan meragukan kebaikan karakter Tuhan? Apakah Kristus akan komplain dan melawan Tuhan seperti bangsa Israel di padang gurun? Kita melihat tidak. Kristus tidak pernah meragukan. Kristus tidak pernah komplain dan Kristus menang. Bagaimana Kristus menang? Adalah dengan cara yang Hawa gagal, yaitu dengan firman Tuhan. Setiap kali Kristus, Tuhan Yesus dicobai oleh setan di padang gurun 3 kali pula Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, firman menuliskan. Jadi dia melawan godaan-godaan setan dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Lalu sekarang setelah Kristus menang, selesai dari pencobaan selesai. Setelah kita mungkin sudah ada pencobaan, terus kita berhasil menang, dikatakan setan pergi. Saya akan membacakan satu ayat yang sangat mungkin banyak lolos daripada kita gitu ya. Lukas 4 ketika selesai dari pencobaan, dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Setan sangat sabar. Karakter setan yang sangat baik adalah kesabaran setan. Dia sangat sabar. Anda menang hari ini, belum tentu Anda menang besok. Anda berhasil menahan hari ini, bulan ini, 2 bulan. Sabar. Dia akan menunggu waktu yang baik. Dia sangat sabar. Dia akan tahu kapan celah-celah yang masuk. Kalaupun dia sabar menunggu, kalaupun kita berhasil melepaskan satu dosa, kalaupun ikan ini sudah tidak suka lagi dengan cacing, sang pemancing yang ahli, dia akan menawarkan umpan yang lain. Dia akan tawarkan belalang atau dia akan tawarkan insek yang lain. Kalau kita lepas dari satu dosa ini sudah tidak menarik lagi bagi kita, dia akan datang dengan dosa-dosa yang lain. Dia akan datang menawarkan pencobaan yang lain. Jadi saudara, kalau kita terus-menerus jatuh di dalam dosa, kita sadar, kita merasa berdosa, kita merasa gagal, kita merasa hampir putus asa, kita merasa kok saya orang Kristen masih bisa melakukan hal ini, kok saya bisa jatuh lagi? Ya, karena setan akan terus menunggu waktu yang baik untuk kita jatuh dan jatuh lagi. Orang Kristen pasti bisa jatuh, tetapi orang Kristen yang sejati tidak mungkin menyerah. Orang Kristen yang sejati tidak mungkin dibiarkan binasa di tangan setan. Seperti Petrus yang adalah orang pilihan tidak mungkin dibiarkan binasa, tetapi Yudas dibiarkan binasa. Karena itu kita tidak pernah boleh menganggap remeh pencobaan, karena mungkin Anda Yudas itu, atau mungkin kita boleh menjadi Petrus yang Tuhan terima kembali. Tuhan, saya sudah menyangkal Engkau, saya sudah mendukakan, tapi Tuhan tarik aku kembali. Dan ini ada satu kalimat dari Puritans yang mungkin boleh memberikan penghiburan bagi kita yang terus-menerus mengalami pencobaan-pencobaan yang begitu mendesak, yang begitu terus-menerus. Setan ingin menampi Petrus, bukan menampi Yudas. Justru semakin setia orang di dalam mengikut Tuhan, semakin keras setan akan mencobai orang tersebut untuk jatuh.
Karena itu kalau kita tidak pernah dicobai, mungkin setan hopeng nih saudara. Itu nggak perlu dicobai, sudah hopeng ini, udah bildan, udah pasti ini. Tapi justru orang yang semakin setia, yang semakin terus bergumul di dalam dosa, dalam pencobaan-pencobaan, justru itulah orang yang mungkin Tuhan persiapkan sebagai Petrus masa depan. Yang justru kita jangan sampai menjadi Yudas, tapi kita terus kembali kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus pun tidak lepas. Pencobaan Tuhan Yesus tidak selesai di Lukas 4, Matius 4. Dia datang di waktu yang tepat, waktu yang baik di Taman Getsemani. Sebagaimana Adam dan Hawa dicobai di Taman Eden, sekarang Adam kedua dicobai di Taman Getsemani. Tetapi ketika Adam dan Hawa dicobai, semuanya in perfect condition. Semuanya terang benderang, semuanya indah, tanpa pressure. Tetapi Kristus ketika dia dicobai di Taman Getsemani, dia di dalam kegelapan dengan beban yang sangat berat, dengan mengucurkan darah, keringat darah. Karena ada perbedaan. Ketika Adam dan Hawa dicobai dengan pencobaan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, perbedaannya apa? Perbedaannya, salah satu perbedaan yang ditulis yang sangat baik itu oleh Tim Keller. Tim Keller menulis demikian: If Adam and Eve obeyed God about the tree, they would live. But if Jesus obeyed God about the tree, he would die. Saya akan translate di dalam bahasa Indonesianya. Kalau Adam dan Hawa memilih taat kepada Tuhan, yang terjadi adalah mereka akan hidup. Mereka tidak akan mati. Tetapi kalau Kristus memilih taat kepada Tuhan, kehendakmu yang jadi, yang terjadi adalah yang bukan hidup. Dia akan menuju ke kayu salib. Karena itu perbedaan yang terjadi. Di mana Adam, Taman Eden, mereka itu kehilangan situasi, mereka boleh naked and not ashamed. Mereka hilang semua keindahan privilege tersebut. Tetapi Kristus di Taman Getsemani, di kayu salib, dia harus tergantung, naked, telanjang, menanggung rasa malu semua umat manusia berdosa. Karena itu dia menanggung dosa dan pemberontakan kita, supaya kita boleh diterima kembali oleh Allah yang kudus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus boleh berkata kepada penjahat di sampingnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Engkau sudah diusir dari Taman Firdaus, aku akan membawa engkau kembali. Karena hanya dengan darah Kristus kita boleh dibawa kembali ke Taman Eden, Firdaus yang baru. Saat itulah kita dibebaskan sepenuhnya dari dosa di Taman Eden yang baru. Tapi sementara itu bagi kita yang masih menantikan pengangkatan, yang masih menantikan Eden, langit dan bumi yang baru, kita akan terus-menerus mengalami pencobaan demi pencobaan. Pencobaan yang saudara alami, yang kamu alami, mungkin bukan tentang seksual, mungkin bukan pencobaan tentang uang, mungkin bukan pencobaan tentang kekuasaan, 3T ya, wanita, harta, tahta, bukan itu saja. Tapi mungkin pemikiran-pikiran filsafat yang melawan Alkitab, yang sangat-sangat menarik tetapi tidak sesuai firman Tuhan. Atau mungkin tentang karakter dan sifat kita yang kasar, yang pelit, yang serakah, yang apapun itu. Atau mungkin juga tentang ketakutan, tentang depresi hidup, tentang kegalauan hidup, tentang kita mau pegang hidup kita, tidak mau menyerahkan kontrolnya kepada Tuhan. Pencobaan apapun yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menanggung pencobaan yang terbesar, dosa yang terbesar. Tapi sekali lagi, bagaimana kita bisa menang atas dosa dari tawaran Ibu Dona? Lihatlah bagaimana Yusuf menjawab tawaran Ibu Potifar. Ini akan menjadi satu pattern bagaimana kita bisa di dalam masa pencobaan kita bisa melawan. Yusuf menjawab kepada Bu Potifar, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, dan berbuat dosa terhadap Allah. Dua hal yang ingin ditekankan di sini: kebusukan dosa dan kebaikan anugerah Tuhan. Dia melihat dosa begitu busuk
dan dia melihat Tuhan begitu baik, begitu beranugerah. Inilah dua hal yang akan menjauhkan kita dari pencobaan, dari kita terpeleset di perosotan, ketika kita lihat kebusukan dosa. Ketika pencobaan datang mengetuk hatimu, menawarkan tawaran-tawaran yang sangat menarik, sekali lagi ingatlah kebusukan dosa. Ingatlah dia akan minta bunga yang jauh lebih tinggi. Ingatlah dia, setan tidak pernah dagang rugi. Ketika pencobaan datang menawarkan menu-menu yang lezat namun beracun di wajahmu, lihatlah, menengoklah ke tempat yang lain dan lihatlah salib. Lihatlah salib. Benci terhadap dosa dan kasih Tuhan, dua hal ini akan menjauhkan kita, dan dua hal ini akan dijawab di kayu salib. Apakah yang dapat lebih menunjukkan kebencian Allah kepada busuknya dosa? Salib. Karena di kayu salib anak Allah harus mati bagimu. Apakah yang dapat lebih menunjukkan kasih Allah terhadap dirimu selain salib? Anak Allah mau mati bagimu. Hanya di kayu salib kita bisa melihat kebusukan dosa terdalam, kebencian Tuhan terdalam atas dosa, dan kita juga melihat kasih Allah yang terbesar. Karena itu, sekalipun kamu akan kehilangan pekerjaan, sini ya, sekalipun kamu akan kehilangan pekerjaanmu dan melupakan angan-anganmu, lupakan mimpi Lexusmu, kamu dapat berkata kepada Budona bahwa makanan romantismu dan ke laut aja loh. Atau lebih baik simpanlah untuk suamimu, nanti suamimu pulang. Saya akan pulang sekarang. Saya tidak butuh rekanan ini kalau saya harus berbuat dosa. Jadi bagaimana kau bisa menang atas pencobaan? Bagaimana supaya kau tidak muncul dari perosotan dosa? Lihatlah kepada Kristus yang tersalib. Lihatlah kepada Kristus yang tersalib. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak lebih baik dari Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa yang diciptakan sempurna ya Tuhan, belum ada noda, bagaimanakah kami bisa lolos dari pencobaan-pencobaan setan, si jahat yang begitu berpengalaman ribuan tahun. Karena itu kami tidak punya kekuatan melawan pencobaan ya Tuhan. Kalau kami dibiarkan sendirian, kami dibiarkan berjuang sendirian melawan pencobaan dan dosa-dosa dan tipuan setan, kami pasti menyerah, kami pasti gagal lagi dan gagal lagi. Karena itu Tuhan beranugerahlah, Tuhan topanglah kami. Ketika kami harus masuk ke dalam pencobaan, biarlah kami berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena kami tidak akan mampu melawannya ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan supaya kami tidak melihat dosa sebagai sesuatu yang menarik hati kami, tapi Tuhan palingkanlah wajah kami, palingkanlah mata kami untuk melihat kepada Kristus yang tersalib. Karena disaliblah kami boleh sadar betapa menjijikannya dosa dan betapa Engkau mengasihi kami. Ajarlah mata kami terpatri kepada salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kalau ada dari kami hari ini ya Tuhan yang masih hidup di dalam dosa ya Tuhan, berikan keberanian untuk kami meninggalkan dosa-dosa kami. Kalau ada dari kami yang masih terus dililit oleh jerat dosa ya Tuhan, berikan keteguhan hati ya Tuhan. Malam ini kami mau melepaskan jeratan-jeratan dosa. Biarlah umat Tuhan boleh bertobat kembali kepada Tuhan malam hari ini. Terimalah kami ya Tuhan. Kalau kami sudah begitu najis di dalam dosa, kami mungkin merasa tidak layak. Tetapi memang kami tidak layak, kami tidak lebih baik daripada penjahat. Tetapi kalau Engkau menerima penjahat itu dan berkata hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, maka ada pengharapan kami pun boleh diampuni, boleh diterima kembali. Terimalah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.